Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan Quran surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Pada ayat sebelumnya Allah menyampaikan bahwa di akhirat nanti akan diinformasikan semua amal yang pernah dilakukan oleh seorang manusia, baik itu amal kebaikan ataupun keburukan. Semua manusia akan mengerti dan ingat kembali dari segala perbuatannya saat di dunia, karena sudah tercatat rapi di dalam kitab catatan amal para malaikat. Maka kemudian di dalam ayat ini dikisahkan bahwa di akhirat nanti ada sebuah makhluk Allah yang bernama al-waznu, wazan, atau dalam bahasa kita adalah timbangan. Dan timbangan ini nanti akan berfungsi untuk menimbang setiap manusia. Ada beberapa manusia yang tubuhnya gemuk, tapi setelah ditimbang di wazan ini hanya seperti debu. Sebaliknya, ada manusia yang tubuhnya kurus, tapi ketika ditimbang maka dia sangat berat sekali. Bagaimana itu terjadi? Karena amalnya, karena kebaikan-kebaikannya yang banyak melebihi dari berat tubuhnya itu sendiri. Maka jamaah ikhwah rahimakumullah, disebutkan wal waznu yauma idinil haqq. Wazan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat itu, al-haq, benar-benar ada. Al-haq juga dimaknai adalah bukti dari keadilan Allah, di mana banyak amal-amal manusia
yang tersembunyi di hadapan orang lain di dunia ini, tapi nyata ada dan akan betul-betul ditimbang di hari kiamat nanti. Allah menciptakan al-wazan ini adalah bukti dari maha adilnya. Tak ada satupun perbuatan kita yang sia-sia. Semuanya ada value-nya, ada nilainya, dan akan berbalas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang berat timbangan amalnya, maksudnya adalah amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, faulaika humul muflihun, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak? Karena keberuntungan yang disebut di dalam kehidupan kita ini adalah saat manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu adalah keberuntungan yang hakiki. Kalau di dunia ini bolehlah seseorang itu untung usahanya, untung bisnisnya, tapi itu hanya untung-untung yang fana, sementara. Kalaulah dia tidak memanfaatkan hidupnya untuk bekal akhirat, maka sesungguhnya dia rugi di balik untungnya. Karena mengejar dunia yang akan dia tinggalkan, lupa dengan kehidupan akhirat yang pasti akan ditemuinya. Maka saat demikian juga sebaliknya, ketika ada orang yang di dunia ini bisnisnya rugi, dia tidak banyak rezeki, kesehatannya terganggu, rumah tidak ada, kendaraan tidak ada, mungkin keturunan tidak ada, kesehatan dan sebagainya. Kalaulah dia itu memanfaatkan umurnya itu untuk mencari keuntungan akhirat, meskipun di dunia itu dia orang yang rugi, maka dialah orang yang beruntung sesungguhnya. Karena ikhwah rahimakumullah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu bagimu lebih baik daripada dunia. Tidak apa kita di dunia ini tidak banyak yang kita dapatkan, tapi merugilah kita ketika kita tidak segera persiapkan datangnya akhirat yang pasti cepat ataupun lambat. Maka juga disebutkan di sini bahwa orang yang beruntung bukan berarti mereka orang yang tidak punya dosa. Seluruh amalnya hanya kebaikan. Tidak. Maha rahmatnya Allah, orang yang beruntung adalah di mana amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Meskipun lebih banyaknya itu hanya sekian persen. Ibaratnya misal, ya, kebaikan seseorang itu 51%. Kemudian keburukannya 49%. Maka orang ini masuk surga. Dan amal keburukannya tidak dihitung oleh Allah. Ini maha rahmatnya Allah. Atau amal kebaikannya 50,00001% misalnya. Sementara keburukannya 49,999 sekian persen. Maka orang ini tetap disebut orang yang beruntung. Karena ayatnya jelas.
Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, faulaika humul muflihun. Di dalam Quran surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan ditempatkan di kehidupan yang penuh dengan keridhaan, kehidupan yang menyenangkan. Maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang amal keburukannya, amal kebaikannya lebih ringan. Artinya amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Faulaika alladziina khasiru anfusahum. Maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ya, karena sudah diberikan banyak nikmat di dunia ini, untuk memperberat amal kebaikannya malah tidak digunakan. Sarana yang Allah berikan berupa mata bisa dipakai untuk membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, melihat hal-hal yang baik, tidak digunakan, malah justru digunakan untuk yang sebaliknya. Allah berikan sarana berupa tubuh yang kuat, otak yang kuat dalam menghafal, dalam belajar, tidak digunakan untuk kebaikan, maka rugi. Ibarat antum dikasih orang mobil, terus antum cuma parkirkan mobil itu, ya, tidak antum manfaatkan untuk rental misalnya, tidak antum manfaatkan untuk bisnis misalnya, maka antum kan hitungnya seperti orang yang rugi. Setiap tahun harus bayar pajak, harus nanti membawa ke bengkel untuk servis rutin, ya, dan sebagainya. Ibarat kita diberikan sebuah makanan, kemudian hanya kita lihat aja makanan itu, tidak segera kita santap, tidak segera kita makan, ya, maka hitungannya kita adalah orang yang rugi, tidak bisa menikmati apa yang diberikan kepada kita. Maka hidup kita juga demikian. Allah berikan kita sarana yang begitu banyak dalam rangka untuk menambah kebaikan, untuk memperberat amal. Ya, Allah berikan kita tangan dalam rangka supaya kita bisa sujud. Bagaimana kita sujud kalau tidak ada tangan? Ya, sulit. Allah berikan kita lutut yang bisa ditekuk, ya, dalam rangka untuk bisa untuk sholat ini dengan sempurna. Allah berikan kita makan sehingga tubuh kita kuat untuk beribadah. Ini semua adalah pemberian-pemberian dari Allah dalam rangka kita bisa mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Maka siapa yang amal keburukannya kok malah dominan, sementara amal kebaikannya sedikit, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Orang yang merugikan dirinya sendiri. Ada di dunia ini orang yang beruntung, yaitu yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tambah umur, tambah amal. Tambah umur, tambah usia, tambah ilmu, tambah pahala. Ini orang yang beruntung, karena dia memanfaatkan umurnya dengan baik. Sementara orang yang rugi adalah orang yang tambah usia, nggak nambah juga amalnya, ngapain aja, ya.
berganti waktu, berganti malam, berganti siang, tapi amalnya segitu-gitu aja, nggak nambah. Ibarat kita punya pohon, kita tanam, nggak tumbuh-tumbuh, tingginya gitu aja, daunnya nggak nambah-nambah, nggak berbuah, nggak ada bunganya. Pada akhirnya gimana? Potong aja sekalian, ganti pohon yang lain. Maka ini adalah orang yang rugi. Ada lagi yang lebih parah, orang yang celaka, yaitu yang saat hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Bertambah usia, tapi justru malah bertambah amal keburukan. Mati aja sekalian. Daripada nambah dosa, bagus mati, tidak nambah dosa lagi. Ya, kalau kita ini diberikan kesempatan hidup, berarti ada dua hal yang Allah pesankan kepada kita. Ada dua hal yang sebenarnya tujuan Allah masih memperpanjang umur kita. Pertama adalah supaya kita menambah amal. Allah masih kasih kita kesempatan untuk nambah amal. Bisa sholat sampai zuhur nanti, asar nanti. Itu kan berarti kesempatan dari Allah. Jadi kita bisa nambah amal. Kenapa? Kalau kita sudah mati, tidak bisa lagi nambah amal. Orang kalau sudah dalam kubur, baca Quran udah tidak bisa, berzikir tidak bisa, membaca buku nggak bisa, halaqat seperti ini nggak bisa, sholat apalagi, sedekah berapa triliun pun ya nggak akan diterima. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu, putus semua amalnya. Tapi kalau orang selama dia masih punya nafas, meskipun hanya pelire, ya, cuma kedip gitu ya, selama dia masih hidup, apapun kebaikan yang dia lakukan dicatat oleh malaikat. Ada orang sakit misalnya, dia hanya bisa buka matanya, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak, terus dia bisa ngomong, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dicatat tidak oleh malaikat? Catat. Ya, meskipun yang bergerak, meskipun yang beribadah hanya bibirnya saja. Disebutkan ketika Nabi Ayyub alaihissalam, saat beliau tertimpa penyakit yang sangat menjijikkan di seluruh tubuhnya, dan hanya dua hal organ tubuhnya yang berfungsi, yaitu hati dan lisannya. Semuanya tidak ada yang sehat, rusak semua kecuali hanya dua saja, hati dan lisannya saja. Beliau gunakan itu banyak berzikir kepada Allah. Maka ikhwah rahmakumullah, apalagi kita yang semuanya normal semua. Antum apalagi di usia antum mungkin tensi, apalagi gula darah, kolesterol, asam urat, macam-macam itu saya kira normal semua ya. Antum lari-lari, mau jongkok, mau guling-guling, bisa semua. Maka manfaatkan kenormalan antum, kenormalan anggota tubuh antum, organ-organ tubuh antum untuk berbekal, untuk beribadah sesuai kemampuan antum sendiri-sendiri. Karena bisa jadi amalan yang begitu banyaknya ini mudah dilakukan oleh beberapa orang dari satu amal, tapi sulit di orang yang lain. Ada orang yang dia berzikir bisa 1 jam, tapi ketika dia suruh bersedekah tidak bisa, dia pelit. Bukan karena pelit, maaf, karena dia miskin misalnya. Ada orang yang ahli tahajud, tapi kalau suruh puasa sunnah dia berat. Ya, Allah berikan banyak pilihan amal, silahkan dipilih yang mudah, yang mampu kita lakukan. Tentu maksudnya adalah amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib tentu tidak ada pilihan, wajib kita lakukan karena pahalanya juga besar. Ya,
Maka rugilah orang yang bertambah umur tapi tidak tambah amal dan justru bertambah dosa. Faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kenapa mereka melakukan itu? Karena disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Tidak percaya sama ayat-ayatnya Allah. Tidak percaya dengan janji-janji Allah. Tidak sholatlah si fulan ini. Kenapa tidak sholat mas? Untuk apa sholat? Dia nggak percaya kalau sholat itu akan mendatangkan kebaikan. Tidak puasalah si fulanah ini. Kenapa tidak puasa mbak? Untuk apa puasa? Dia tidak percaya dengan ayat-ayatnya Allah. Kenapa kok nggak ngaji mas? Kenapa malah kabur dari pondok mas? Ngapain mondok? Ngapain ngaji? Enak tidur kelonan sama Umi. Enak tidur lihat TV, main HP, pit-pitan. Tidak percaya dia dengan janjinya Allah bahwa orang yang thalabul ilmi itu ibarat mujahidin fi sabilillah. Setiap hari dinilai seperti pejuang di jalan Allah. Tidak percaya dia kalau orang-orang yang thalabul ilmi itu adalah pilihan-pilihannya Allah. Tidak percaya orang yang belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya manusia Allah. Nah itulah. Kadang-kala ditawari makanan yang enak, malah milih makanan yang buruk. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Kasihnya susu milih racun. Kasihnya air tawar milih comberan. Ya, orang-orang yang tidak beriman. Dikasih sate milih tempe. Ya. Seperti orang-orang Bani Israel dikasih namanya manna wassalwa. Ya, mereka minta kepada Nabi Musa supaya diturunkan maidah, makanan langsung dari langit. Ya, ada kaum yang mereka langsung dijamu oleh Allah langsung ya dari langit, itu namanya Bani Israel. Minta mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun kemudian berdoa kepada Allah hingga langsung turun makanan enak-enak namanya manna wassalwa. Itu berupa daging-daging burung dan madu-maduan, makanan yang mahal dan nikmat. Setelah turun ya, justru Bani Israel ini minta makanan lain dari sayur-sayuran yang ada di Mesir. Ya udah dikasih makanan nikmat, antum makan daging enak nggak? Ya, tapi Bani Israel malah milih yang seperti itu, yang malah cari sendiri, nyangkul sendiri, nanam sendiri. Ya, demikianlah ada beberapa orang ini kurang syukur, ya, kurang syukur tinggal makan saja masih pengen usaha untuk masak dan sebagainya. Ini ikhwanakumullah gambaran, ya itu gambaran Bani Israil. Artinya dalam agama ini betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan info supaya kita memilih jalan yang penuh dengan ridhonya Allah. Tapi banyak manusia malah justru memilih jalan yang merugikan dirinya sendiri, yang tidak ada manfaatnya. Bersabarlah dalam meniti jalannya Allah. Allah sudah memberikan janji siapapun yang bersabar di jalannya maka Allah akan berikan jalan. Allah akan berikan petunjuk dia untuk mendapatkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Siapa yang meniti jalan mencari ilmu, ya, maka Allah akan berikan dia kemudahan jalan menuju surga. Isbiru fasbiru. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.